Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan bicara tentang siklus dalam penelitian tindakan kelas. PTK menurut bentuk model dari Chemis dan McTaggart itu ada namanya plan, ya, action, observation, reflection. Jadi dari mulai plan, terus action, observation, reflection. Kalau sudah dari refleksi, perencanaan lagi, baru tindakan, observasi, refleksi, gitu. Ini ada yang baru masuk, udah di anu. Jadi di dalam perencanaannya, bagaimana dalam perencanaan, tindakan, observasi, refleksi, atau plan, action, observation, dan reflection. Kalau kita lihat bagaimana di perencanaan plannya itu mempertimbangkan risiko yang ada dalam perubahan dinamika kehidupan kelas. Jadi kalau kita merencanakan mesti di dalam kelas itu ada beberapa perubahan. Biasa di situ disiplin untuk kuliah ngajarnya dan sebagainya. Kadang-kadang enak-enakan itu akan perubahannya di situ. Lalu tindakan yang harus diambil dalam tindakan harus efektif dalam pembelajaran itu membantu diri sendiri dalam satu mengatasi kendala pembelajaran kelas, bertindak secara lebih tepat, meningkatkan keberhasilan pembelajaran kelas. Itu pertama. Di dalam kedua, membantu menyadari potensi baru untuk melakukan tindakan guna meningkatkan kualitas kerjanya. Begitu di dalam proses perencanaan, peneliti harus berkolaborasi dengan teman sejawat melalui diskusi untuk pengembangan dalam menganalisis dan meningkatkan pemahaman tindakan penelitian dalam kelas. Ini gandeng. Lalu bagaimana rencana PTK, rencana penelitian tindakan kelas, hendaknya disusun berdasarkan hasil pengamatan awal dalam perencanaan itu. Perencanaan awal dalam refleksi terhadap pembelajaran kelas, yaitu bagaimana guru melibatkan murid-muridnya dari awal ketika muka pelajaran. Kedua, bagaimana guru membantu murid-muridnya. Di situ dalam membantu muridnya memahami isi atau pesan teks, memahami cara mengungkapkan makna sejenis cara menghitung matematika misalnya. Kalau ini orang matematika. Lalu belajar berkomunikasi dengan menggunakan ungkapan-ungkapan yang telah dipelajari. Biasanya orang bahasa, komunikasi, dan sebagainya. Lalu membantu murid-muridnya yang mengalami kesulitan atau yang pasif, hanya menerima atau aja nggak aktif sama sekali. Bagaimana guru mengelola kelasnya, yaitu dalam mengatur tempat duduk, mungkin tempat duduk bisa pindah-pindah atau sesuai nomor ganjil genap dan sebagainya. Mengontrol penerangan, mengatur suaranya, mengatur pemberian giliran. Jadi semua siswa punya aktif, jadi tidak hanya dengerin tapi tidak aktif. Mengatur kegiatan. Lalu keempat, bagaimana guru berpakaian. Jadi calon guru, kalau mahasiswa ini kan calon guru matematika, paling enggak ya harus pakaiannya rapi dan tidak pakai jeans. Bagaimana murid menanggapi upaya-upaya guru. Lalu sejauh mana murid aktif mengikuti pembelajaran. Yang ketujuh, hal-hal lain yang secara teoritis perlu dicatat dan suasana kelas. Ini perencanaan. Hasil pengamatan awal dalam perencanaan terhadap proses dituangkan dalam bentuk catatan-catatan lapangan lengkap, menggambarkan dengan jelas cuplikan proses pembelajaran dalam situasi nyata di lapangan, kemudian mencermatinya untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada dan menentukan tindakan untuk mengatasinya, serta menyusun rencana tindakan. Lalu action dalam tindakannya hendaknya dituntun oleh rencana yang telah dibuat, jadi dari plannya tadi. Tetapi perlu diingat bahwa tindakan itu tidak secara mutlak dikendalikan oleh rencana. Kadang-kadang rencana itu mengingat dinamika proses pembelajaran di kelas.
semua perubahan atau penyesuaian yang terjadi perlu dicatat karena kelak harus dilaporkan di dalam tindakan ini. Bagaimana dalam pelaksanaan rencana tindakan memiliki karakter perjuangan material, sosial, politis ke arah perbaikan. Mungkin negosiasi dan kompromi diperlukan. Tetapi kompromi harus juga dilihat dalam konteks strateginya. Nilai tambah taraf sedang mungkin cukup untuk sementara waktu dan nilai tambah ini kemudian mendasari tindakan berikutnya. Dari action ini, lalu observation. Di dalam observasi direncanakan, kenapa? Agar ada dokumen sebagai dasar refleksi berikutnya. Dan fleksibel dan terbuka untuk mencatat hal-hal yang tak terduga. Kedua, dilakukan secara cermat karena tindakan di kelas selalu akan dibatasi oleh kendala realitas. Kelas yang dinamis, diwarnai dengan hal-hal yang tak terduga. Lalu bersifat responsif, terbuka pandangan dan pikirannya. Lalu apa yang diamati dalam penelitian tindakan kelas? Proses tindakannya, pengaruh tindakan yang disengaja maupun tak disengaja. Keadaan dan kendala tindakan, lalu bagaimana keadaan dan kendala tersebut menghambat atau mempermudah tindakan yang telah direncanakan dan pengaruhnya, serta persoalan lain yang timbul. Lalu yang terakhir adalah refleksi, di mana refleksi ini memahami proses masalah, persoalan dan kendala yang nyata dalam tindakan strategik dengan mempertimbangkan ragam perspektif yang mungkin ada dalam situasi pembelajaran kelas. Dan kedua, memahami persoalan pembelajaran dan keadaan kelas di mana pembelajaran dilaksanakan. Dalam melakukan refleksi, peneliti sebaiknya juga berdiskusi dengan teman sejawat untuk menghasilkan rekonstruksi makna situasi pembelajaran kelas dan memberikan dasar perbaikan rencana siklus berikutnya. Itu refleksi. Bagaimana refleksi berikutnya? Yaitu peneliti meninjau ulang, mengembangkan gambaran agar lebih hidup tentang proses pembelajaran kelas, tentang kendala yang dihadapi dalam melakukan tindakan kelas, dan tentang apa yang sekarang mungkin dilakukan untuk para siswa. Peneliti akan mencapai tujuan perbaikan pembelajaran. Itu dari kami refleksi. Jadi siklus mulai kita lihat dari siklusnya tadi, kita bisa cek dari mulai dari plan, kita lihat dari perencanaan plan, lalu action tindakan, observasi baru reflection. Setelah direfleksi itu untuk berikutnya, untuk perencanaan berikutnya. Lalu untuk tindakan, observasi lagi, refleksi. Ini dilakukan minimal 2 kali. Kalau sudah 2 kali tidak bisa naik, berarti kemungkinan obatnya yang salah. Begitu dari materi PPK hari ini, cukup sekian. Mungkin bisa ditanyakan hal-hal yang berhubungan dengan PPK.